dewasa dalam berbeda hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, ya sudahlah. Karena itu akibat kita demokrasi namanya. Kalau Saudi tidak ada beda, karena di sana ada mufti. Dan mufti kalau sudah berfatwa, kerajaan tinggal stempel, tidak ada boleh beda. Malaysia tidak beda, karena mereka satu komandonya. Dulu masa Pak Harto kita begitu kan? Kalau mau seperti Pak Harto, bagi ibu kita di sini tidak apa-apa. Ya kalau kita di demokrasi, memang Allah memberi peluang kita berbeda. Makanya kata syahidah, apalagi syahidahnya asyahar lagi. Bulan bukan hilal. Faman syahidah minkum asyahar, siapa yang melihat bulan bukan hilal. Makanya Sakaria mulai puasa, lagadang bulan. Lagadang bulan nampak di luar kosong. Karena Al-Quran mengatakan syahar bulan. Tak nampak kadang bulan baru puasa, tapi tanggal 1 cuma puasa itu baru kemudian itu. Yang pokok ini bilangannya ayaman mahmudan. Nah, gitu. Lalu katalah faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, maka dia berbukalah nanti ganti di hari yang lain. Ini udah lagi nih. Jadi kalau sakit, apapun sakitnya, karena maridan itu namanya nakirah. Nakirah itu indefinite, penyakitnya tidak ditentukan Allah, kita saja yang menentukan sesuai iman kita masing-masing. Ibu misalnya di Jerawi Batu, angin-angin, di video dia makan jela yang ada. Saya kira dulu disuruh di video ni. Angin-angin, diganti. Ya, apapun penyakitnya, tanyalah iman kita. Walaupun kemarin ada kunci di atas, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sakit tetap berpuasa lebih baik, begitu kan? Sakit tetap puasa lebih baik. Kalau mau berbuka silakan. Penyakitnya apa Ustaz? Ukur sendiri. Dan Allah kasih ukuran. Kalau dikasih alif lam di sini al-marid beda lagi. Penyakitnya ada batasnya. Tertentu penyakitnya, ada ukurannya. Ya, hasil labnya ada. Rekomendasi dokter kan perintah. Pokoknya ibu kalau sakit makan dulu. Ya. Iya. Apapun penyakitnya, bisu makan. Ya. Atau mungkin ibu kan lantu kepala ke pintu kalau kamar mandi makan dari ganti besok makan di situ sampai 5 tahun pasal hari lagi kau sudah makan sebenarnya aku sudah buat ini ibadahnya jujur ibu tahu sendiri makanya Allah tidak batasi kan Allah ingin lihat jujur kan kalau mau silakan makan lah. Begitu juga safar, Allah tidak membatasi perjalanannya jauh kah, dekat kah, tidak dibatasi. Maka kalau saya sudah jelaskan safar itu tidak musafir ya, beda ya. Kalau marid itu kata sifat, kalau musafir sama-sama kata sifat. Tapi tidak, kalau marid kata sifat, musafir diganti dengan safar. Safar itu masdar namanya infinitif. Bedanya apa? Ibu kalau berbuka kena sakit, karena kata sifat terjadi dulu. Ibu bapak baru boleh makan kalau sakitnya sudah terjadi. Lah sakit baru boleh makan. Yang berencana sakit boleh kan? Misalnya jatuh balik dan orang maka babu. Rasul ada mak. Rencana. Tapi lah kata ibu lari pagi yang dingin saya boleh makan nih. Apabila sakit kan. Tapi kalau safar enggak, beda kalau musafir itu sudah berjalan waktu itu baru boleh makan. Tapi kalau safar enggak, ibu berjalan nanti jam 1 baru berjalan, dari pagi sudah boleh makan. Kena safar. Oh, udah jadi berjalan Ustaz, ganti besok. Yang penting sudah pasti berjalan, jadi batal berjalan weekend misalnya kan. Di cancel lalu pesawatnya jelek atau mungkin batal berangkat, tak apa ganti walaupun sudah berbuka, tak berusaha. Enggak, karena sudah pasti berjalan. Nah, penggantiannya fa'iddatun segera, makanya pakai fa di sini.
takkir, jangan ibu tunda-tunda. Maka sering saya sampaikan ke ibu, ibu kalau mengganti puasa Ramadan itu tolong dahulukan dari semua. Maka puasa Syawal itu enggak ganti. Ibu kalau mati ibu tidak mengkada puasa bermasalah. Sebab ibu bersombong dengan ayyamin umat. Beda kalau begini, ibu sakit seminggu Ramadan ibu sakit dapat biasanya. Kadang Allah mati. Seminggu sakit Ramadan itu mati. Ibu tidak mengkada lagi. Apa kada mati? Ini mengkada aku kalau bersombong yo ayaman Tuhan. Bersombong yo hari di luar Ramadan baru wajib mengkada. Ibu asa ibu di luar badan ibu kasih mengkada. Kalau mati ibu kada di walinya katanya. Iya. Ibu sakit, ibu nggak sehat. Lah 2 minggu Ramadan, dan ibu ganti lah. Itu mati ibu walinya ganti. Iya. Kata Nabi begitu. Man mata wa alaihi siyam sama ambu walihu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, ganti oleh walinya. Tapi walinya tidak wajib mengganti, cuma boleh digantikan lunas hutang sebagaimana ibu berhutang. Boleh tidak dibayarkan oleh anaknya hutang ibu? Boleh. Cuma mereka tidak wajib berhutang ibu dengan harta mereka. Saya bapak saya mati, hutangnya banyak. Saya kaya, boleh mati punya hutang dan harta. Saya tidak wajib memberikan hutang bapak saya. Tidak wajib. Karena hutang dibayar oleh harta yang berhutang. Itu kenapa kapan harta warisan boleh dibagi? Saudara, hutang dan wasiat dibayar tak begitu? Berarti hutang dengan apa dibayar? Oleh harta yang mati lah. Bukan dengan harta orang yang tinggal. Tapi kalau saya mau membayarkan hutang bapak saya, lunas tidak? Puasa juga begitu. Ibu yang berhutang, ibu yang wajib bayar hutang. Anak-anak tidak wajib, cuma boleh. Jadi ibu kalau ibu sih sudah bukan di kosong. Dia bisa jadi dong. Dulu ketika gua haid sampai santai dan nanti kalau tunggu-tunggu ada hutang misalnya 3 bulan atau 32 hari. Anak dari anak kan, bagi satu orang. Nah, bagi anak saya 32 hari ya, limo dah. Jadi ibu sudah. Kalau mereka mau, alhamdulillah, ibu lah sakit-sakit, kamu lah sasak, lagi bayar, itu rasanya tanya oleh anak mah, itu tak bersama, iyo namanya 30 hari, ayo nak anak bela kami bayar, alhamdulillah, selamat tu maksudnya penting dia punya anak yang saleh, menanya kewajiban waktu dan sesuai dah. Tapi kalau nak nyobain tak bersuara lah, ibu tanggung, tu aku ganti capek, jangan tunda-tunda. Pokoknya ibu yang punya hutang puasa Ramadan, jangan puasa sunat dia, jadi masalah ibu itu. Ibu kalau udah puasa sudah mati masalah. Kalau ibu mengganti puasa mati masalah itu. Sama hutang banyak sedekah lagi, tapi sedekah musuh sedekah. Ibu yang banyak hutang beri hutang. Itu sedekah hutang banyak sedekah. Tidak boleh orang berhutang itu sedekah. Ibu kalau banyak hutang, kalau ibu tidak bersedekah, mati ibu tidak masalah lah. Ibu kalau berhutang mati ibu akan masuk surga walaupun masih syahid. Sama puasa juga begitu. Ya, yang berhutang kumpul biji itu berhutang dia sudah kaya. Kamu yang puasa ibu yang puasa wajib, puasa sunat dulu. Yang wajib selesaikan dulu. Ibu mati itu hutang ibu. Maksudnya begitu. Nah, hanya beribadah punya harus mengerti ibu kalian. Kalau wajib sunat, ibu kada yang sunat bermasalah ibu itu. Yang sunat itu apa yang itu laku yang wajib. Semua begitu. Ibu sedang sholat sunat, orang iqamat dia sholat sunat jelek. Wajib ikut takbir ihram itu wajib hukumnya itu. Dia sudah sama sudah selesai tinggal jelek. Yang wajib ambil itu aturannya ini. Ya. Ibu sedang puasa sunat apa pulang siang baru kurang. Yo bisa jadi apapun kita semua, rasa minggu kita semua, ibu puasa hari Senin, apa pulang siang, aja semua apa dulu saya baru dah, aku contoh dulu, wajib kan? Yang udah kalau namanya boleh sebut apa? Puasa dah sampai sore, yang sebut mampu apa? Aku puasa boleh. Ya puasa
wajib ya sudah, jadi sudah itu kata terus itu. Aku utang puasa itu hilu, dia puasa sudah tu. Sama dia utang 100 itu, dia bagi utang tu jauh serakah itu, terus serakah utang. Ya utang orang lunasi. Ya kan. Makanya hidup di hari yang lain, ya, yang sakit, yang sabar, hidup di hari yang lain. Kata Allah, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kamu mudah, dan ingin menyusahkan. Itu kenapa? Orang-orang tertentu wajib malah dia berbuka, berdosa malah dia tetap berpuasa. Dan itu pernah terjadi ketika penaklukan kota Makkah. Jadi penaklukan kota Makkah itu terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi berangkat dengan sahabat jumlahnya sekitar 14.000. Itu semua dalam keadaan berpuasa berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Seminggu berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Penaklukan kota Makkah bulan Ramadan. Sampai Nabi dan sahabat di sebuah tempat namanya Qura'ul Ghain. Qura'ul Ghain itu satu daerah yang jalan kota Makkah. Nabi lihat itu sahabat wajahnya sudah mulai agak berubah, kuning-kuning, dehidrasi, daripada jauh dari angin, di padang pasir lah karena maunya. Maka Nabi minta mana kendi minum, dibawakan kendi minum. Nabi minum tengah hari itu. Sahabat minum sahabat. Tapi sebagian tetap berpuasa. Maka yang sahabat yang sudah minum mengadu ke Nabi, sebahagian dari manusia masih berpuasa. Inna ba'dan nas kan sama. Sebagian manusia masih tetap berpuasa. Apa kata Nabi? Ulaikal musah. Yang tetap berpuasa hari ini, dia sudah berbuat maksiat, berdosa. Itu buktinya Allah tidak ingin membebani kita ibadah. Kalau puasa pola sobari mana, wajib makan. Misal gini, ibu supaya jalan naik kendaraan, ibu ada pemabuk kan? Padahal ibu kok pemabuk mana? Ada naik motor, Ada motor, bawa saya. Dia sepanjang jalan itu bawa saya. Ya kan, api cairan itu tidak ada, dalam usaha lakunya pasti ibu tu. Kalau tak tahu itu puasa ibu tu, dosa itu. Wajib makan itu, mati itu deh. Ibadah tidak boleh bunuh. Karena ibu kalau muntah dan sengaja, batal puasanya tak? Tidak lah. Yang batal itu muntah sengaja. Kalau tak sengaja tidak batal. Ibu kalau misalnya naik kendaraan mabuk sepanjang jalan itu tidak batal puasa ibu. Karena itu terpaksa muntah. Kecuali ibu misalnya gosok gigi, sambil gosok gigi muntah, ibu gosok gigi pagi sudah sebelum muntah. Kalau batal puasa ibu nanti sengaja muntah. Ada orang itu ibu kan ada orang pemuntah gosok gigi itu. Asal gosok gigi ibu sama brand itu. Tidak ada orang itu ibu gosok gigi ya. Ibu sama brand ini ibu gosok gigi itu, ya kan? Anda tak tahu sampai menggosok gigi muntah, sampai menggosok gigi muntah. Itu gosok gigi sudah sahur tu, muntah, batal. Ulang balik sengaja muntah, jadi aku bawa muntah gigi je. Kecuali selama aku dah pernah muntah, itu gosok gigi muntah, aku dah sengaja namanya. Makanya ibu saya sarankan besok gosok gigi itu sebelum imsak. Kalau sudah makan sahur tu gosok gigi, muntah lah, tak perlu imsak. Aduh besok gosok gigi sudah pukul deh. Sepanjang rentak imsak tu jangan gosok gigi je. Apalagi lalu buah gini dia gosok gigi je deh. Macam senang karena bau nafas orang puasa pun lebih harum dari kesuri nanti di surga. Ibu nanti yang puasa sama bau itu disuruh suruh berbak wangi. Makanya ini penting juga ibu ya, gosok gigi ibu gosok giginya menjelang imsak. Begini, ibu kalau tidak gosok gigi menjelang imsak, besok tengah hari siang besok ada gosok dia jatuh aja gitu. Ada yang makan martabak Mesir sahur, jatuh daging serangan berintik, lumayan dah. Yang gigi jalan bisa tersampai itu sudah kuat, ya kan? Bisa. Lagi ibu yang gigi jalan jalan tangga sebagian itu berpotensi tersalin daging belakang situ. Kalau dari gosok itu jatuh siang itu kalau madu kan.
makanya kosong begitu menjelang imsak. Kecuali itu kalau salah waktu tidak pernah muntah, tidak pernah boleh. Menggosok gigi pagi boleh, tapi setelah zuhur sampai sore makruh. Makruh itu Allah suka, jangan. Allah benci kalau melakukannya. Apapun ada di dosa Allah. Makanya itu kalau lah untuk zuhur atau mungkin kajian duha besok ada usah berkumur-kumur. Kalau ibu mau berkumur-kumur, tolong buang semaksimal mungkin sisa-sisa itu. Kalau ada berkumur-kumur yang mubalaghah justru batal puasanya. Ada yang mubalaghah kumur-kumur itu mubalaghah tuh. Itu rompet kok. Batal. Boleh. Kalau ini aja. Nah yang muntah sengaja, batal. Kalau tidak sengaja muntah, ya tidak apa, tidak sengaja namanya. Itu makanya ada dalam pembahasan fikih itu begini. Ini orang kalau makan tak masuk, muntah tak masuk, tidak batal ya. Kalau makan sengaja, muntah sengaja batal. Ada dalam pembahasan fikih itu begini. Misal, ibu-ibu makan cubi sahur. Cubi kan panjang. Kiro cubi pun dapat punya itu, kita bagi dia menunggu. Kiro kita sampai pangkanya di gigi, menuju atau dulu sampai situ. Kita sampai ibu pas sampai orang azan subuh langsung. Baca dulu itu. Ibu tarik keluar, muntah sengaja batal. Ibu dulu ke dalam makan sengaja batal. Kok ada lah? Bisa jadi begitu. Dia makan apa bisa jadi panas makan kue. Ibu mungkin aku mau panas, sampai gigi panas. Kalau dulu ibu udah panas kok kita digorokkan. Dan ujung dia tersampai di gigi. Karena ibu baik di dulu makan sengaja ibu panas. Di tendelu muntah sengaja ibu panas. Dalam fikih ibu datang ke pengadilan agama. Membetul sebenarnya. Ibu datang ke pengadilan agama mengadu uji di dia. Tolong hakim beri keputusan. Ya, betul datang ke pengadilan. Maka hakim menyidangkan. Betul ibu disidangkan di pengadilan. Kalau tak pernah boleh itu. Caranya boleh. Hakim memutuskan perkaranya. Kata hakim telan kata hakim. Kalau dia telan, maka dia dihukum makan terpaksa. Karena melaksanakan eksekusi pengadilan. Kalau kata hakim tarik, maka dia dianggap muntah terpaksa namanya. Tidak batal. Lalu punya apa ada samping susu hidup juga. Kemudian taruh untuk menjadi itu. Mana tahu dunia selalu itu kosong itu. Nah tapi kalau muntah sengaja, maka tidak sengaja ada apa-apa. Nah sekarang ibu berjalan nih. Muntah sepanjang perjalanan dunia wajah ibu lah habis cairan keluar, ibu masih muntah-muntah aja. Ibu sampai di tujuan atau di tengah jalan itu wajib makan. Kalau ibu tak ada puasa berdosa. Kenapa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau binasakan diri haram. Allah sudah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin mudah kamu beragama, jangan paksa. Jangan paksa. Itu maksudnya yang hamil menyusui sudahlah makan saja. Beko ada ibu terpengaruh beko pertumbuhannya, yang sedang hamil janinnya mungkin butuh nutrisi. Beko ibu paso tidak maksimal pertumbuhannya, menganiaya. Ibu menyusui beko ibu paso, air susu ibu kadang turun kualitasnya, menyiksa, menganiaya. Makan. Nanti bayar fidyah. Mudah agamanya, tidak sulit. Memang Allah jangan memaksakan diri. Yang laku apa makan saja. Ya, kalau ibu yang lapangka, yang puasa dari mati itu lapangka, puasa dari. Jo bangka, ibu tidak ada kekuatan fisik itu.
Itu makanya lalu orang tua bangsa itu sarangnya itu enggak banyak yang enggak aktif. Itu makanya orang tua bangsa itu bantu fisik itulah jauh mana turun lebih ya pipinya jauh mana pipinya perempuan ini ada bangsa kalau duduknya kepala lah. Makanya laki-laki tua bangsa pun tidak ada aturan agama yang berlaku itu. Bahkan dia pun melihat aurat perempuan pun tidak akan berdosa. Yang melihat tidak berdosa, yang dilihat tidak berdosa. Ibu kalau ada apa-apa kata kaki kepalanya itu bukan jilbab masalah. Jangan bangka kan kepala yang itu. Tapi begitu buka jadi itu sudah. Itu bangka. Nah, jangan memaksa diri. Bisa jadi, ya Bapak Ibu, ya ada misalnya pekerja berat suaminya, ya mungkin suaminya kerja tukang bangunan atau kerja di pabrik atau di yang kerja menjauh upah ke sawah orang, ke ladang orang. Di kampung-kampung banyak ibu seperti ibu kalau mati si suami anak kete-kete, saya akan bagi belanjaan awal apa yang menjauh upah ke sawah orang, ke ladang orang. Ya, baik pagi kurang lebih jam hari itu balik kali mungkin suka sore aja ibu tapi dia baca buku sore kok mati juga teringin banyak. Tidak, itu buktinya Allah ingin kemudahan dalam agama dan ingin kesulitan. Mudah. Nah, itu maksudnya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena banyak rusak-rusak keringanan-keringanan dalam ibadah itu, ya. Dan ada solusinya. Kata Allah walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Kalau sudah sempurna hitungan hari, lah selesai puasa 29 30, bertakbirlah kamu semua. Nah, itu Bapak Ibu yang ngecol kadang-kadang. Nah, ngerti malam takbir itu gua kaset sebelah apa di masa ini. Kurang tak kamar. Dan dulu rumah dalam itu malam takbir itu bertakbir dulu. Ibu dapur bertakbir, apa di rumah bertakbir, sepanjang jalan bertakbir. Itu perintah Allah. Itu sudah melakukan puasa itu alhamdulillah. Baik pesta sama itu makan. Takbir. Itu perintah Allah, itu pelengkap ibadah. Bukti kita sudah sukses, sudah menjadi juara, ada teriakan kemenangan Allahu Akbar. Itu perintah Allah. Nah, dulu ibu kalau takbir kalau kampung telinga melari pakai obor, ya. Kini di masa itu kaset saya kita sama maghrib itu kaset orang tak kama-kama takbir sama-sama gitu. Dan takbir itu batas sampai kaki naik selesai turun dari mimbar. Beda dengan Idul Adha, takbir itu panjang sampai asar hari sampai ketika itu. Kadang-kadang ada pula sebagai orang Idul Fitri ini sudah sembahyang dulu tanggal 1 Syawal masih takbir juga enggak. Takbir sampai batas kaki turun dari mimbar saja. Selesai. Nah, itu ketentuan di ayat ya 185 surat Al-Baqarah. Nah, ada pertanyaan dulu Ibu sampai sini? Silakan. Ya. Tapi apa namanya? Apakah kita harus tetap melihat bulan besar itu kayak sekarang alam kita ini jadi benar. Iya, karena Al-Quran memberikan ruang begitu. Yang penting semuanya punya dalil. Yang sandarannya kalau tidak hadis, kalau tidak Al-Quran ya hadis. Selama dia punya dalil bahwa berbeda memahaminya, boleh. Jangan dipaksa orang berinya canggih Ustaz mengalir juga. Karena itu perintah Allah dan bahasanya memuat itu. Gini, kalau kembali zaman ke zaman dulu gimana? Bisa jadi kan? Tidak ada lagi pengetahuan Ibu. Internet habis, sinyal habis, listrik habis, semua habis. Bisa tidak satu hari terjadi begini? Hukum tetap berlaku. Iya. Ibu, ginilah sama dengan
Kita sekarang tahu orang wukuf tahu kan karena ada TV, karena ada internet. Kita ada wukuf di Arafah hari itu 100 tahun yang lalu. Bagaimana orang tahu orang wukuf di Arafah? Lalu puasanya apa patokannya? Hilal. Kalau di sini dia hilal, berarti tanggal 9 kan kita puasa. Hukum dan hukum di sana tidak penting, kita tidak urusan dengan hukum. Kita tanggal 9 Dzulhijjah aja puasa. Jadi hukum dibuat dalam tataran yang normatif. Tapi kalau bisa bersatu, alhamdulillah. Kalau tidak mesti bersatu. Tidak mesti bersama. Kita mulai, yang pasti mulainya tanggal 1 Ramadan. Yang berbeda itu menentukan tanggal 1 itu pakai cara apa. Tidak penting itu. Yang penting ibu bapak puasanya minimal 29, maksimal 30. Lebih 29, lebih 30 haram. Kurang 29 haram. Begitu. Ya, tidak masalah untuk berbeda. Saya biasanya kalau jadi khatib itu saya banting pengurus dulu, Pak Ibu. Biasanya saya itu kalau soal Ramadan dan puasa, adanya Idul Fitri, saya ikut ya pemerintah. Ya, wanti-wanti juga supaya mereka juga di sana pikir. Oh, ya kalau nanti berbeda, ya tak apa-apa. Ya, tadi saja kami yang lain sudah saya katakan. Ya, ya kan itu pilihan saja kan, tidak ada masalah. Tapi kalau puasanya 29 sah, 30 sah. Ya tidak boleh kurang 29 lebih 30. Ya itu bapak satu rumah saja boleh berbeda, apalagi yang satu negara beda negara. Lagian begini Ibu, soal hilal. Karena malam kita kan tidak sama, matahari terbenam tidak sama. Boleh jadi di sana hilal tidak tampak, di sini ketika terbenam dia tampak. Dan kata Allah, siapa yang menampak hilal, dia yang puasa, yang tidak menampak 30. Jangan bapak itu berpatutkan ke Saudi untuk memulai ibadah, karena Saudi itu malamnya belakangan. Yang benar orang Saudi berpatutkan ke sini, karena malam kita duluan. Kalau hilal di Indonesia, pasti hilal di Saudi. Saudi itu hilal. Tapi kalau hilal di Saudi, belum tentu hilal di sini. Boleh jadi ketika matahari tenggelam di Indonesia, hilal belum tampak. Tapi 5 jam setelah berjalan ke sana, terbenam di Saudi, hilal tampak. Yang Saudi wajib puasa. Tanggal 1 besok kitanya 30 penuhkan. Begitu aturan agama, begitu ibadah, begitu aturannya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitul linnas. Hilal itu menentukan waktu ibadah. Maka di mana hilal tampak, ya puasa di sana. Gitu. Di mana matahari terbenam, ya puasa di sana. Ya misalnya begini, ibu imsak di Indonesia, ibu pengen datang ke Makkah, di Makkah udah enggak orang hukum. Ibu udah beli buku Indonesia, ibu udah di Makkah, ibu orang Makkah buku, bapak kosong di jam lain. Tapi itulah, di mana matahari udah tenggelam sudah buka. Yang raja itu sahur di Makkah, jiko buku. Ibu sahur di Makkah, itu kapan kembali? Padahal di Makkah buku kosong buku. Apa lagi di Makkah ibu kondak, di mana matahari boleh tenggelam? Itu namanya syahidah. Syahidah di mana kita menyaksikan tanda di sana berlaku. Gitu. Dan sejak ibu pergi umrah, bulan Ramadan, ibu sahurnya di Makkah. Enak lah. Capek buku. Yang susah ibu sahur di Indonesia, baik umrah ke Makkah. Apa susah capek buku. Gitu. Makanya di mana kita menyaksikan, di situ kita hukum untuk kita berlaku. Itu kaidahnya begitu. Lagi pertanyaan, Ibu? Silakan. Tentang zina tadi Pak, kan kalau satu orang perempuan kan tak boleh. Ya. Sekarang kan ada alat rekam Pak. Kita rekam dia sedang zina, itu sebagai saksi tak boleh. Nah, kalau rekaman bisa diedit. Tak boleh berdasar. Iya, rekaman itu bisa diedit bagaimana? Kan bisa diketahui ini asli. Nah ya, tapi kalau bisa dibuktikan 100%, mungkin nanti pengadilan punya kebijaksanaan. Tapi kalau dalam aturan agama, kalau kita menuduh orang berbuat maksiat, 4 orang saksi yang melihat oleh pengadilan. Ya, maka itu Al-Quran sebut. Kita ada rekaman. Ya tidak boleh, karena begini,
Kalau rekaman berjadi itu pandai-pandai orang saja editnya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi itu apa yang tidak bisa? Ya itu kan perlu kemudian baca. Kalau yang melihat dengan mata kepala itu sumpah saja, demi Allah saya melihat dengan mata kepala, selesai. Maka tidak boleh menuduh orang itu sekarang itu harga diri orang. Ya, dosa besar itu maka dicambuk orang yang dulu 80 kali cambuk, aturannya begitu. Baik, Ibu, masih ada? Silakan Ibu. Mengenai mengkodok puasa, Ustaz. Kalau dari semenjak kita akhir kali diwajibkan berpuasa, Ya. terus tidak terkodok, kita sampai saat sekarang tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Apa solusinya? Ibu tetap mengkodok sampai mati. Tapi sudah tak bisa menghitungnya lagi, Ustaz. Ya kada kawin. Pokoknya satu puasa pada sampai mati. Boleh kami puasa sunat, Ustaz? Tapi puasa sunat ada apa? Itu nggak kau jadi buku sampai kada. Betul bisa jadi buku Ibu istilahnya. Tetap dibayar kalau mati, menjelang mati itu wasiat. Nah, utang puasa apa masih banyak oleh saya pada kalian disuruh bayi-bayi aja lagi. Makanya ibu-ibu yang masih terasa ada hutang, jangan puasa Senin Kamis niatnya mengqadha. Kalau sudah lunas dalam catatan Allah, dia jatuh sunat otomatis. Kalau belum lunas, hutang berkurang. Sama begini ibu, hutang di bank transfer tiap bulan. Kalau sudah lunas hutang ibu jadi tabungan tak? Kalau belum lunas dipotong terus tak? Nah, sama katanya begitu. Aku kada yang tahu Ustaz, pokoknya ibu kada saja nih. Sengaja aku kada puasa lah itu saja usul kata dia sambil tahu banget panjang kalau itu. Kalau kada saja. Nah, itu wajib ibu, tidak bisa ada. Berhutang. Makanya kata Nabi mata wa alaihi siyamun sama waliyuhu, yang masih punya hutang Ramadan wajib diganti. Kalau udah mati, walinya yang menggantikan. Itu waktu berwasiat ke anak-anak. Ibu, silakan. Ibu yang hamil menyusui itu fidyah saja. Oh, dan nyonya mengkada Ustaz asubuh lah pun ada ya. Hukum asalnya fidyah. Ya gitu. Fidyah. Kenapa disebut fidyah? Fidyah itu dikata fada. Fada itu artinya tebus. Ibu kalau mau hutang ditebus, lunas hutangnya. Nah, itu makhluk disebut fidyah. Fidyah itu menebus puasa. Orang yang mampu dia menahan makan. Puasa dia. Yang mampu dia menahan makan. Bila tidak mampu menahan makan, dia tebuslah dengan memberi makan. Betul filosofinya. Yang mampu dia menahan makan, merasakan derita orang miskin. Yang tidak mampu menahan makan, memberi makanlah orang miskin. Kalau tidak mampu sampai mampu berhutang. Misalnya ibu suaminya miskin, lagi yang wajib fidyah tidak ibu, suaminya. Yang wajib membayar fidyah itu suami, ibu tidak ada karena ibu ditanggung suami. Fidyah itu tanggungan menjadi tanggung jawab siapa yang menanggung hidup orang. Bapak saya tua bangka, saya wajib tanggung, saya bayar fidyah. Istri saya hamil melahirkan, itu yang menanggung fidyah suaminya. Kalau kakak di mana Pak? Enggak, suami. Suaminya kadang meninggal, anak tak ada. Walinya kakak. Ibu tidak ada kewajiban. Ibu misalnya ya punya ibu zakat fitrah ibu misalnya. Zakat fitrah ibu siapa yang wajib bayar? Suami. Dan bersuami?
ayah, tidak ada ayah, saudara. Ibu kalau tidak berzakat fitrah, ibu tidak berdosa karena ibu punya wali. Ibu tidak ada kewajiban ibu murah-murah bagamu. Itu murah kan? Ibu kewajiban ibu hanya dua ibu puasa Ramadan, dia sembahyang 5 waktu dia. Itu karena kewajiban ibu. Salat kita salat khamsaha, wa shamat syahraha. Dua ibu fidyah, tidak usah ibu fidyah ada suami. Tidak ada suami ayah, tidak ada ayah saudara laki-laki. Ya anak laki-laki kalau sudah tua orang tuanya. Kalau sudah tua ibu baru ke anak laki-laki. Kalau ibu belum tua saudara laki-laki. Iyalah, kecuali anak itu memang dalam nafkah ibu sedang dewasa. Karena ibu punya wali, tanggung jawab walinya perempuan itu punya wali sampai mati. Dan anak itu bukan wali ibu. Wali itu ayah, saudara, atau saudara ayah. Itu wali ibu, dia yang tanggung jawab. Karena kecuali orang tua bangga yang sudah tua oleh si anak laki-lakinya. Kalau tidak ada anak laki-laki gimana? Bisa ada orang tua, ada orang tuanya. Tidak ada anak laki-laki, saudara laki-laki. Ada, bisa ada juga kakak. Nah, aku tak kira halal aku sekali dari sana. Saya wajib bayarkan fidyah juga. Tidak ada wajib gugur. Miskin namanya. Ibu fidyah zakat fitrah itu tidak ada urusan ibu. Jadi ibu pikir ibu kalau misalnya hamil manusia ibu, pokoknya ibu makan saja, makan sekali. Gua bertanya apa? Apa fidyah ibu? Saya salah pak, tapi ini ada. Zakat fitrah pun ibu dah wajib bayar. Bahkan kalau ibu misalnya ibu dapat suami ibu miskin, ibu kayu, ibu janda kayu, bini ibu banyak. Warisan suami mati itu mungkin miliaran aset itu. Nah, ibu menikah juga apa pun yang miskin, tidak ada karajo, modal tidak ada, yang modal lucu itu. Makan lalu sampai ibu sayang dengan dong, sade, gagah, ada situ tuh. Maka ibu gugur zakat fitrah ibu. Kalau ibu punya suami miskin, ibu kayu tapi ibu ditanggung suami ibu miskin. Gugur zakat fitrah ibu. Aku lancar dari suami miskin itu. Bahkan kan ibu-ibu yang kayu tadi, ibu zakat fitrah lah karena ibu ditanggung suami, tapi suami miskin, punya apapun tapi zakat mah adalah kalau apapun ibu zakat mah, ibu wajib zakat. Lalu kalau zakat mati pun anak balita pun wajib zakat. Adik aku mati, misalnya anaknya ini baru nyuntikan orang tua banyak buat anak ibu barisan, sekian 200 juta misalnya. Anak adik aku yang balita, tapi pun wajib zakat ditahu tu mah. Itu makanya orang tua anak yatim itu tidak boleh dipegang perdagangkan supaya habis dimakan zakat. Zakat itu beda dengan sholat ibu. Kalau sholat dewasa lu, nah itu badi dulu wajib. Itu kan puasa badi kan, puasa badi dulu, dewasa lu baru wajib. Ya apa puasa, haji wajib haji dapat badi dulu. Yang anak-anak tak wajib haji, makanya haji tarik tak sah. Haji tarik tak sah. Aku dah pergi. Kalau dia wajib haji itu dewasa kan? Nah, kalau zakat kan? Zakat itu selama dia punya harta, walaupun baru lahir, wajib anak kau zakat. Ibu zakat fitrah ya karena ditanggung suami maka gugur. Sekarang kalau zakat mal, ibu punya harta milik ibu, maka ibu wajib berzakat harta tiap tahun. Nah sekarang suami ibu miskin tak bekerja, maka ibu boleh berzakat ke suami yang miskin tadi. Boleh. Karena suami ibu bukan tanggungan ibu, bukan harta ibu, bukan harta dia. Dan kalau suami tidak boleh berzakat ke istri, karena istri tanggungan dia.
Dan harta suami itu harta dia juga. Sebagaimana anak tak boleh berzakat ke ayahnya, karena harta anak itu harta ayah. Kalau ayah boleh berzakat ke anak yang sudah dewasa, karena harta ayah bukan harta anak. Bapak saya kalau kaya, saya miskin, saya dah berumah tangga, ke saya berzakat boleh. Kalau saya berzakat ke bapak saya tak boleh, karena itu harta beliau. Maka suami berzakat ke istri tak boleh, tapi istri boleh. Ibu kayu, piti banyak, apa dalam keraju, ya, kadang zakat 20 juta setahun begini no. Pak, kok zakat aku terima ya? Boleh punya perasaan ya kan? Kalau pakai lalu, kalau hukum boleh, boleh. Ya bisa jadi apa-apa cukup. Ya bisa jadi. Memang apa-apa dipikirannya cukup. Tak madu saya mencari gitu. Ya kan, usaha gagal itu manis, menjadi semangat gitu. Ya, atau memang dari awal memang tak dukung tidak harta gitu. Ya kan, saya katakan ke suami. Boleh. Cuma tadi itu boleh berlaku. Nah makanya fidyah itu urusan suami ibu, fitrah juga urusan suami ibu. Makanya zakat fitrah ibu itu dihitung dulu kebutuhan kita dan keluarga kita untuk hari raya. Kalau lebih lebih baru wajib zakat fitrah. Kalau tidak lebih pas-pasan tidak wajib zakat fitrah. Makanya zakat fitrah tidak perlu ambil. Kalau zakat mal perlu ambil kalau diaudit. Zakat fitrah tidak perlu diaudit. Zakat fitrah hitung kebutuhan kita dan keluarga kita untuk hari raya. Aku hari raya itu, aku anak aku, istri aku, anak saya aku 1 juta butuh biaya sehari raya itu, fitri aku 1 juta hanya, tidak wajib aku zakat fitrah. Kau lagi 1 juta mati wajib. Dan aku yang wajib surat itu, anak aku dah wajib, istri aku dah wajib, aku yang wajib sebagai mereka. Kecuali ada kecualinya, ibu yang durhaka. Kalau istri yang durhaka, maka suami tidak wajib memberikan zakat fitrah untuk istrinya, dia bayar sendiri. Ibu kalau melawan-lawan tak? Selama puasa nyerege kami ini contoh saya itu sulit ibu ayo surat. Mau melawan? Dia kalau melawan ibu ya nafkah dah wajib dia. Ibu kalau melawan yang kami ini nafkah dah usul kami. Nyo nafkah tu fasalihat, qanitat, hafizat. Kalau perempuan taat dan tunduk patuh, wa bima anfaqu min amwalihim, wajib memberikan nafkah. Tapi kalau melawan zakat fitrah anakmu bagaimana? Kalau boleh, kita bicara kewajibannya di wali ibu. Suami tak ada, itu wali ibu ada. Wali ibu bapak ibu, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ada. Itu yang wajib, itu yang wali namanya. Anak boleh, tapi kewajibannya bukan pada dia, pada wali. Wali, itu aturannya. Nah, ibu tadi silakan. Ibu fidyah itu sendiri bayar, zakat fitrah bayar sendiri, anak-anak bayar sendiri. Anak-anak bapaknya yang bayar. Oh bapaknya dibayarkan anak-anaknya, ibu bayar sendiri. Ya boleh. Cuma kewajibannya zakat fitrah bukan pada ibu, pada yang menanggung ibu. Perempuan tidak ada beban zakat fitrah. Zakat fitrah itu siapa yang menanggung perempuan itu? Yang menanggungnya suaminya, mati suami bapaknya, mati bapaknya sama laki-lakinya. Hah? Dapat siapa ya loh, begitu sudah main. Ayamlah, kalau nak dulu baru dia begini, kalau tak ada lah, bapak mati, suami mati, saudara mati, saudara itu dua. Mau surang mati banyak lagi, surang lagi. Jadi kewajiban kepada wali tadi. Tidak ada, ini berapa? Kalau dalam surang
boleh. Nah masalahnya anak-anak tidak wajib membayarkan zakat fitrah orang tuanya. Sebagaimana orang tua tidak wajib membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah dewasa. Anak itu lah SMA lah kuliah dan ibu bayar tidak apa bayar zakat fitrah dan rusuhnya Pak Kuno itu bayar surat. Sudah dewasa. Apalagi negara jauh. Yang kuliah saja tidak perlu diberikan zakat fitrahnya karena dia sudah dewasa balik tanggung sendiri. Iya, belanja pun tak dikasih tidak apa-apa. Anak saya sudah kuliah, sesungguhnya kalau jual sudah saya cari cuci sudah kuliah sudah tak berdosa saya. Yang saya berdosa kalau belum balik saya abaikan baru. Yang sudah dewasa makanya boleh berzakat di anak yang sudah balik tadi. Anak yang sudah balik boleh berzakat orang tuanya kalau memang tidak ditanggung hidupnya selama ini. Kalau masih tanggungan ya, itu begitu aturannya. Nah, jadi dia zakat fitrah itu tidak usah lucu mana. Kalau datang ke bayi itu udah gugur karena ibu harus pasti ada menanggung. Ada menanggung. Itu makanya ibu itu tidak ada beban banyak mana. Bahkan kapalan itu ibu kalau ada pelanggaran suami istri melakukan ya pelanggaran di siang Ramadan yang berkapalan suami semua. Yang puasa 2 bulan itu apa? Ibu tidak perlu bersolat. Walaupun berdua belajar tapi suami solat. Betul, hebatnya jadi ibu itu ada payah dari ibu itu. Ini yang sering saya katakan, saya katakan ke ibu itu, ibu yang baru menantu dalam puasa, atau menantu anakku siang itu cuma cari-carian. Iyalah, ibu tidak paham kamu ibu, kalau nampak kalau kabar, ibu tidak losong kamu ibu, ibu yang dilarang mendekati, itu mendaki ibu, maka ibu iyalah. Maka kau yang dijaga yang ada itu. Ini banyak orang menikah yang kosong itu. Benar itu. Si bocah itu nak kosong di dalam. Nah, itulah kan. Misalnya kita puasa sunat, oh, tak bisa itu disunat, wajib, tak bisa bergabung ya. Jadi bergabung-gabung saya kasih waktu kepada plus puasa Senin. Kamu itu puasa lagi semuanya subuh, kamu itu salat wajib, sengaja aku salat subuh plus fajar. Subuh. Jadi itu ibadah wajib, satu niat satu ibadah. Yang boleh itu ibadah sunat, boleh di satu ibadah beberapa. Ya sunat apa? Misalnya ibu datang habis azan subuh datang ke masjid, ada 3 salat sunat tuh, tayammum masjid, fajar, maghrib dan wudu. Itu semuanya berkat sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah ada itu madu. Nah belum sampai cici loh sengaja aku salat di masjid, plus wajib, plus wudu. Tak perlu mutlak saja sengaja aku salat karena Allah selesai. Kalau wajib sunat tidak bisa bergabung. Yang wajib saja yang pun sudah dapat. Nah, kalau wajib sudah nanti digabungkan itu. Maka niatnya satu saja sengaja Allah. Walaupun membacanya tidak perlu sebutkan tahun berapanya. Belum. Nah, begitu. Nah, masih ada ibu? Iya ibu. Ya. Oh dulu udah dari bayi ya Pak ideal. Ibu udah buku. Ibu udah buku selama sekian tahun dari bayi ideal. Terus apa? Sekali ini begini. Sekali ini. Apa? Apa ini dia? Ibu tak masalah. Ibu tak ada saya langsung salah. Itu kan per sebulan itu kan 30 kali. Per tahun kali 30 liter. 30 liter beras. Liter belanjuan. Kalau ditambah juga baunya jangan. Jadi 30 liter sebulan, bulan Ramadan itu per tahun aku tambah belanja di sampahnya.
Tapi pada sama itu yang wajib barisnya. Pokok makan orang miskin. Makanya fidyah itu ta'amu miskin, makanan orang miskin, bukan makanan orang kaya. Kalau makan orang kaya sampahnya bisa itu. Kalau orang miskin nggak ada sampah itu harusnya. Dari itu pernah miskin. Dulu aku itu hari kamu di Kangar, berlalu balik di ulangmu, bukan kayu rumah. Beko sampah ada, lalu sampah mewah itu kerambil diambil, dikukur, di kukuran itu. Kayak gue kukuran mau dikusuk. Ibu yang miskin tahu tuh, biasanya ibu yang kayu begini tahu. Dulu mah ada kukuran beko, beko apa? Lama lagi untuk kerja, kalau lagi mau miskin sudah. Aku pakai mukul bikin saja mukul, ya mukul rapi itu masuk pacu ibu dan kalahnya sampai gini ada itu, ya kan? Dia udah susah gitu banyak panennya, ya kan? Nah dulu kerambi itu dikukur, digosok ke batu lador, ya kan? Kan ada susu lador itu tuh, digulung ke batu lador, dikarangkan ke kuali, kalian itu cobi ngabui, di kopi ya tapi masih di kopi. Karena makan orang miskin, tak orang kaya itu, ada itu orang miskin itu tak perlu sampah loh, yang perlu balik semuanya. Tapi kalau itu tambah sampahnya, alhamdulillah itu disebut bahwa khairul lakum, paman tatawwa akhiran bahwa khairul lakum. Kalau dilebihkan lebih baik kalau dilebihkan, yang pokok beras saja, gitu. Dan fidyah itu yang paling baik bayarkan per hari. Karena fidyah itu tebusan di hari itu. Dan puasa pahalanya per hari. Itu makanya setiap berbuka doanya puasa batal ajru insyaallah. Pahala hari ini sudah cash. Nah supaya cash dapat pahala, fidyah bayar per hari. Ya, supaya cash pahala hari. Nah kalau dikumpul boleh, dikumpul, tapi afdalnya baiknya per hari, ya dong. Dan yang diberi itu makanan, bukan uang tuh, makanya bahasanya ta'am makanan. Beras boleh kasih uang boleh, tapi afdalnya makanan. Sebab prinsipnya menahan makan dan memberi makan. Itu dua amal yang setara. Kalau tak menahan makan, kita memberi makan kita. Setara itu, ya. Nah, itu ketentuan fidyah. Ya ibu. Oh ibu yang haid berbuka nanti mendatang Syawal itu puasa ganti dulu. Jangan puasa Syawal dulu itu mati ibu. Mati pun Rasulullah jahat lain. Kecuali itu mati bulan Ramadan ada. Sampai itu lagi pun bulan Syawal itu puasa Syawal. Kecuali Syawal itu tinggal pada hari dari hari Syawal dulu. Tapi Syawal masih panjang apa? Tapi kalau hari paling 4 hari, 5 hari. Ibu yang lahirnya tak teratur dan dalam masuk ke menopause, cuma 3 hari itu. Itu. Karena sehari itu. Iya kan? Nah, mulai ibu pun banyak keluarga yang haid juga banyak 2 hari itu lah mulai ya tak boleh orang lapis. Keluarga yang haid, kan 3 hari 4 hari ganti dulu, baru sunat. Masalahnya ibu kalau berhendak mati bermasalah. Ibu tidak puasa Syawal mati tidak masalah. Masalahnya ibu sudah ketemu dengan ayaman bukan hari yang di luar Ramadan sudah ketemu. Masalahnya ibu baru boleh nak mengganti kalau tidak bertemu di hari lain. Dia meninggal ibu sebelum Ramadan berakhir. Ya tidak ada kewajiban oleh ibu makan selama Ramadan itu dia sakit biasa dah makan selama Ramadan ibu tidak puasa. Dia mati di dalam Ramadan tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban. Gitu. Ya. Oh, ada maksud zakat fitrah tadi biarkan kita. Zakat fitrah tadi kalau orang matinya sebelum Idul Fitri, sebelum berbuka terakhir, tidak wajib zakat fitrah.
ketemu Syawal dan Ramadan, dia ketemu Ramadan saja. Kalau matinya di malam takbir, wajib karena fitrah. Karena ketemunya Syawal dan Ramadan. Kalau anak lahirnya di bulan Ramadan, wajib zakat fitrah. Kalau lahirnya di malam takbir, tidak wajib zakat fitrah. Ya karena dia tidak ketemu Ramadan. Kalau ada cucu itu lahir di malam takbir, kalau buku orang itu lahirnya, tidak wajib zakat fitrahnya. Karena dia tidak ketemu dengan Ramadan. Yang ketemu Ramadan dan Syawal dia wajib. Sama juga, saya menikahnya bulan Ramadan, maka zakat fitrah istri saya wajib saya bayar karena saya jadi istri saya Ramadan dan Syawal. Kalau saya menikah di malam takbir, saya menikah dengan dia bayarkan sendiri, saya sendiri, karena dia istri saya tidak ada Ramadan. Makanya apa-apa kalau yang dilapih di zakat fitrah nikahnya malam takbir. Ya mana tahu apa-apa kok pada tongkronnya gitu kan? Kalau menikah malam takbir sedih, mas saya menjaga sama surat. Dia mana tahu. Salah ada ibu ketika ada orang miskin selama Ramadan miskin. Malam takbir ibu kada rumah dapat zakat fitrah 1 miliar. Wajib zakat fitrah enggak? Kalau kayu udah di Ramadan ibu, sawahnya kayu udah Ramadan miskin. Kecuali saja Ramadan enggak kayu, wajib. Beda, punya kayu kadang selama Ramadan. Di malam takbir bangkrut hilang bini tabakah atau itu wajib zakat fitrah walaupun miskin karena kayu sejak Ramadan. Yang tadi kasihnya miskin selama Ramadan, di malam takbir tapi zakat fitrah 1 miliar, dan wajib dia zakat. Kenapa? Miskinnya sejak Ramadan dan dia ketemu kaya Syawal saja. Nyos sobo dua apa? Ramadan tu Syawal sobo. Maksudnya yang mati Ramadan dia wajib zakat fitrah. Yang mati Syawal wajib. Kalau zakat kan haul. Beda dalam satu tahun. Nah ini kalau zakat fitrah ada ketentuan. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak ada gugurnya itu, tidak mampu dia tidak ada sudah bayar nanti suaminya miskin, mau bawa hutang. Kalau zakat fitrah miskin, loss. Bis, tidak ada. Itu. Atau juga dari suami miskin. Tambah dari sebenarnya. Misalnya si B kasih, si C kasih, si D kasih. Nah, bagaimana dengan pahala? Bapak kasih pembukaan ke seseorang, yang orang itu kasih telepon ke orang lain. Dia mudah-mudahan ada yang lain. Oh iya, aku tetangga aku bagi pembukuan, jamaah aku bagi pembukuan, kawan aku bagi pembukuan, mahasiswa aku bagi pembukuan. Sebanyak tahu ke bukunya, itu mati buku. Pahalanya tetap semua dapat pahala yang sama, walaupun tidak memakan duit, kalau dapat buku apa gitu. Karena Allah melihat niat kita. Jadi bu, bahkan bukan ke orang dan agak bukan jiko yang lain. Karena niat, ya. Dan memberi pembukaan itu pahala besar itu manfaat para sa'iman para mislu ajri sa'ini walayak khusus min ajri syai'un. Siapa yang memberi pembukaan ke orang puasa, pahala orang puasa sebanyak itu kasih ke dia. Dan kurang apa mengurangi yang punya pahala. Yubana kadang kalau bagi pembukaan itu. Waktu ibu sakit dan mana ada bagi pembukaan kurang. Walaupun separuh korma, walaupun onde-onde, bagi pembukaan. Ibu masa ada masalah lagi ya. Membesar pahalanya ibu. Yang paling gampang itu bapak kira ada ustaz ceramah yang sakit ceramah. Anda nomor ustaz untuk mengurus. Kita kan ustaz Biko di depan aku ceramah terawih itu. Rumah aku buku saya kasih. Kamu kan anda telepon itu lah. Dia lagi dia di mana tuh? Dia tapi buku itu satunya. Ibu udah adu kan ustaz sudah adu kan buku sebanyak itu. Udah kau tambah ya. Pak adu apa? Saya lagi ibu kalau lagi ke buku ustaz sampai puluhan itu satu ibadah di buku itu paling padahal kalau lagi ke buku ustaz.
Ya itu lah. Ibu cari lah. Kemudian kita di masjid ibu tuh garing-garing tu. Ustaz kita di masjid. Dan perempuan. Dan sahur. Memang begitu. Pahala itu soal dia makan tidak adalah soal niat. Nah itu disebut tatawuf khair namanya. Berbagi kebaikan. Bahkan bila ibu menyiapkan sahur itu saja, masya Allah pahalanya. Ibu menyiapkan sahur itu masya Allah pahalanya. Kadang orang sahur dia puasa nanti dengan sahur itu. Iya. Cuma kalau ibu sahur itu dia male-male mas. Sahur itu kayak mana? Dia sampai yang angin. Ada masuk kali ibu kok kopi angin sama. Kalau ibu itu iya pak, boleh. Masa baru sayur fresh, pahala. Ada yang saya sampaikan ibu. Ibu-ibu kalau sahur itu ada satu hal yang harus perhatikan. At-tatayyub, jangan lupa berwangi-wangi di waktu sahur itu. Ibu kalau sahur, tolonglah mandi dulu sama sahur. Ganti baju daster yang ibu daki dulu kami makan daster pasangan dia Salero kami dah patah hari ini. Ayo jaga-jaga babunya. Kami karena dia ada heboh, kami antuk saja. Ibu kalau kecil ada elok nak bicara kecil tak? Baju ibu pun kerja besar, kira ibu kerja, itu sakit lah tu. Ibu baru bagi ibu ada ibu. Awal lalu saja, kita payah kita ibu. Kami deh laku heboh tu memakan seribu tu kita sesok macam. Itu coba sampai ke ibu tu. Kalau ibu pagi sahur pun ganti baju basah. Iya, penting itu ibu. Kami tahu kami payah. Tapi ibu, tolong tak apa selera kami paham. Yang macam itu ibu, kalau tahu sudah itu, penderitaan kami itu dah beda-beda dari usaha. Cuma kami cium kuat. Kalau ada mungkin ibu, kalau aku mungkin itu kena aman. Kalau apa mungkin itu pasti seremnya. Kalau saya pindah lah, itu pindah. Kamu udah pengalaman juga. Bulan ke-1 asalnya dulu. Sama ibu kok saja Siti Hawa sampai kiamat beda-beda jauh. Kesi dia beda-beda. Isi kami sama. Atau orang ibu besok kalau sahur itu tak wangi dah sikit. Nah, ibu kalau masalah dah aku malam tu tidak masalah kerja ibu ya. Tapi itu dah dah dari kami itu. Kalau tidak, kalau kami itu dari malam tu ibu dah pergi dah. Pokoknya mati dulu, soalnya dia wangi terus. Kau kalau rumah kita tambah ni. Kalau siap tu masuk semangat. Kalau kami kan memang tak ada tu, ada pun kami tak ingin. Kalau ibu kan tidak kuat angin dan kompor tu masih basah ada di masih tidak. Atau apa ibu kalau macam ni lah. Nah kalau aku apa lambat tak boleh. Boleh. Awal itu lalu bapak ibu sangat balik kan. Masih ada itu, terakhir ya. Iya, zakat fitrah fidyah sama. Fidyah itu ta'amu miskin. Zakat fitrah tu'matat lil masakin, makanan untuk orang miskin. Nabi itu pada zakat fitrahnya pakai apa? Pakai gandum, pakai korma. Gandum korma itu makanan pokok. Kalau kitanya beras,
sebisa mungkin pakai beras, karena masih bisa kita pakai beras kan? Pakai beras, ikuti contoh Nabi. Oh, kalau dikatakan boleh dan pakai uang, ada yang membolehkan. Tapi agama ibadah bukan boleh, tak boleh, afdal. Afdalnya pakai makanan. Lagi itu zakat fitrah, tolong ibu antar ke rumah orang tuh, kesuruh Nabi kemauan. Ibu jangan mengurang menjadi zakat fitrah ke rumah awak, antar ke rumahnya. Cuma kau zakat fitrah kau tidak ada amil, tidak ada petugas, awak langsung mantan. Cuma kau waktu terbaik di malam takbir. Malam takbir itu berjalan cari kawan-kawan di masjid, mantan punya. Silaturahim jalan, kasih sayang tapi Pinyo tidak hukum meminta kawan. Pinyo pun berhormat kalau datang ke rumahnya biar kita ada berapa. Lalu bayarnya. Nah. Oh, ijab kabul enggak, ijab kabul kalau pindahan ini. Kalau itu kewajiban namanya itu. Jadi Pak, kalau zakat fitrah ya, aku terima tak terlalu ya. Aku ni tak ada doanya mak kok, tak terlalu dulu. Ayo doa. Jadi sapinya dah pakai Pak kalau sakit ya. Niat. Tak perlu. Ibadah tak perlu sampai niatnya lagi itu kuat. Niatnya zakat fitrah lah. Hah? Enggak. Niat ini zakat fitrah. Nah, ibu yang mudah-mudahan nanti puasa kita bisa